Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fatima Landang, program studi PG PAUD semester 8, mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Manajemen Kerjasama Antara Sekolah dan Masyarakat Desa dalam Upaya Pengelolaan PAUD di Kober Santa Hildegard IZ, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, tahun ajaran 2019-2020. Bab 1, Pendahuluan, latar belakang penelitian. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu bentuk pelayanan pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga berusia 6 tahun dengan cara memberikan rangsangan terhadap seluruh aspek perkembangan yang dimiliki oleh anak yang meliputi aspek fisik dan non-fisik agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Masa anak usia dini merupakan tempo untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial, emosional, disiplin diri, nilai agama, konsep diri, dan kemandirian. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan itu sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu pendidikan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Karena pendidikan itu pada dasarnya tidak harus didapatkan dari pendidikan formal saja seperti di lingkungan sekolah, melainkan pendidikan non-formal seperti pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat juga sangat mendukung. Pendidikan lingkungan keluarga misalnya, anak diajarkan mengenai bagaimana sopan santun ketika berbicara dengan orang tua, sedangkan untuk pendidikan di lingkungan masyarakat, anak diajarkan untuk dapat berbaur dengan lingkungan masyarakat agar terwujud sikap saling toleransi dan ataupun gotong royong. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah berupaya mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dengan konsep dasar pembinaan pertumbuhan dan perkembangan anak secara integratif dan holistik yang mencakup aspek pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang diarahkan pada upaya terwujudnya perbaikan atau kemampuan dan kelangsungan hidup anak. Proses meningkatkan mutunya pendidikan tidak terlepas dari kinerja kerjasama antara masyarakat dan orang tua murid. Hal ini dikarenakan orang tua dan keluarga yang memegang peranan utama dan memegang tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya, serta di dalam keluargalah terjadi interaksi pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak yang akan menjadi fondasi dalam pendidikan selanjutnya. Kerjasama tersebut dijalin melalui cara-cara yang demokratis, karena makin tinggi kerjasama maka makin besar pula rasa memiliki dan makin besar pula rasa tanggung jawab terhadap pendidikan. Dengan adanya jalinan kerjasama dari sekolah dan orang tua akan memudahkan pihak sekolah untuk memberikan laporan serta dapat bertukar informasi tentang masalah kemajuan dan hambatan dalam upaya pengelolaan PAUD. Kerjasama yang dilakukan mengacu kepada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Kerjasama itu bisa berupa gagasan, kritikan yang membangun, dan dukungan dalam melaksanakan pendidikan. Kerjasama yang dibangun pihak sekolah dan masyarakat memerlukan manajemen atau pengelolaan yang baik. Tujuan dari manajemen kerjasama ini adalah agar kerjasama yang dijalin berjalan baik dan terarah dalam hal ini dapat meningkatkan partisipasi dari orang tua pada proses pengelolaan PAUD, serta dengan manajemen kerjasama yang baik juga, maka tujuan yang telah ditetapkan bersama antara pihak sekolah dan masyarakat akan tercapai. Kober Santa Hildegard IZ merupakan suatu wadah untuk pendidikan anak usia dini dalam membina anak untuk mempersiapkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar dan mempunyai pola pengelolaan yang baik di dalamnya sehingga mampu membawa anak menjadi yang berprestasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kober Santa Hildegard IZ, melihat beberapa keistimewaan yang ditonjolkan pada Kober tersebut, salah satunya yaitu pengelolaannya yang dikelola oleh tenaga pendidikan
yang secara akademik belum memiliki standar kualifikasi ijazah lulusan sarjana S1 PAUD, tetapi mampu mengelola Kober sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, dan yang terpenting adalah mampu membimbing anak menjadi berprestasi. Pengelolaan yang baik tidak hanya dapat membimbing anak berprestasi saja, melainkan akan berdampak baik pada akreditasi sekolah dan jumlah anak pada setiap tahunnya akan terus meningkat. Namun dalam melaksanakan proses pembelajaran di Kober Santa Hildegard IZ memiliki kendala, salah satunya yaitu kurangnya kerjasama atau partisipasi masyarakat, karena masyarakat kurang menyadari akan pentingnya PAUD sejak dini. Dari uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian berjudul Manajemen Kerjasama Antara Sekolah dan Masyarakat Desa dalam upaya pengelolaan PAUD di Kober Santa Hildegard IZ, Desa Minamanu Barat, Kecamatan Bolomeze, Kabupaten Ngada. Bab 2, landasan teori, kajian pustaka, dan kerangka berpikir. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah kepandaian dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, atau kemampuan memanfaatkan sumber-sumber yang ada dan memiliki potensi untuk digunakan dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, fungsi manajemen. Yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen PAUD. Yang keempat, model-model manajemen. Yang kelima, pengertian kerjasama. Yang keenam, prinsip-prinsip kerjasama. Yang ketujuh, tujuan kerjasama. Yang kedelapan, jenis-jenis kerjasama. Yang kesembilan, pengertian manajemen kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Yang kesepuluh, manfaat kerjasama dalam lembaga pendidikan. Yang ke-11, teknik kerjasama antara masyarakat dalam lembaga pendidikan. Yang ke-12, masyarakat desa. Yang ke-14, faktor penghambat dan pendukung manajemen kerjasama antara sekolah dan masyarakat desa. Yang ke-15, kajian pustaka. Yang ke-16, kerangka berpikir. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua, subjek, waktu, dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola PAUD, guru-guru di Kober Santa Hildegard IZ, dan masyarakat atau orang tua. Yang kedua, waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Yang ketiga, objek penelitian dalam penelitian ini adalah manajemen kerjasama antara sekolah dan masyarakat desa dalam upaya pengelolaan PAUD. Yang ketiga, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kober Santa Hildegard IZ, Kecamatan Bolomeze, Kabupaten Ngada tahun ajaran 2019-2020. Yang keempat, metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Yang kelima, metode penentuan informan. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Pemilihan informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria antara lain: yang pertama, pengelola dan guru TK yang berkualifikasi akademik strata 1 atau S1 PAUD. Yang kedua, orang tua murid. Dan yang ketiga, kepala desa beserta perangkat desa. Yang keenam, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu berbentuk panduan wawancara, lembaran observasi, dan panduan dokumentasi. Yang ketujuh, metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dibagi dalam 3 tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sekian dan terima kasih.